Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini saya tidak lupa untuk mendoakan kepada saudaraku semuanya agar Gusti Pangwasaning Jagat, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Gusti Pangwasaning Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas mengenai masalah ilmu spiritual kejawen. Ilmu spiritual kejawen merupakan sebuah tata laku, tata cara seseorang menyatukan hati dan juga pikirannya agar bisa menyatu, agar bisa manunggal dengan Gusti Pangwasaning Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penyatuan tersebut, maka kehidupan kita akan diarahkan kepada kebahagiaan dan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan kita dipermudah sama Sang Yang Sejati, Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saudaraku sering mendengar mengenai masalah ini, yang mana diri kita ini sebenarnya tata cara hidup kita memang ditujukan agar hati dan pikiran kita bisa nyatu, bisa manunggal dengan Gusti Pangwasaning Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai masalah nyatu, nyawiji, manunggal, hal ini sesuai dengan agama dari saudaraku semuanya. Dalam Islam, untuk menyatukan hati dan pikirannya sama Sang Yang Sejati, diajarkan laku sholat, diajarkan laku zikir. Tujuannya agar hati ini bisa memperoleh ketenangan batin. Dan ketenangan batin ini yang akan mengarahkan kehidupan kita kepada kebahagiaan. Karena selama kehidupan saudaraku masih kemerungsung, masih menginginkan hajat, yang mana hajat tersebut ataupun keinginan tersebut belum tentu merupakan rezeki saudaraku, belum tentu merupakan jatah dari saudaraku. Saudaraku pikirkan terus, saudaraku batek terus, hal tersebut yang akan menjadikan penyakit hati. Dan jika terus dilanjutkan, maka saudaraku bisa stres. Stres ini jika terus dilanjutkan akan berdampak buruk kepada kesehatan saudaraku. Pada kesempatan kali ini memang untuk masalah laku spiritual kejawen, saya kupas yang ada hubungannya dengan masalah keselamatan. Keselamatan itu banyak sekali. Kita dihindarkannya dari nasib buruk, bagian dari keselamatan. Kita dihindarkan dari orang yang mempunyai niat buruk, apakah berkaitan dengan sihir dan lainnya, bagian dari keselamatan. Kita dihindarkan dari rezeki yang seret, hal tersebut juga bagian dari masalah keselamatan. Jadi keselamatan itu erat kaitannya dengan masalah kehidupan kita. Kita ini tidak mengetahui satu detik berikutnya ini nasib kita bagaimana. Ketika diri kita berada di jalan, kita naik sepeda motor, kita tidak tahu apakah di depan kita ini jalannya mulus-mulus saja ataupun ada oli ataupun rintangan lainnya yang nantinya menjadikan diri kita bisa jatuh. Kemudian kita tidak mengetahui ketika kita melakukan sebuah usaha ataupun berniaga ataupun berjualan, apakah semua orang itu bersikap baik dengan diri kita? Kita tidak mengetahui ternyata saudara kita ataupun orang yang kita anggap sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, ternyata menusuk kita dari belakang,
Makanya orang tua kita zaman dahulu ketika akan tidur melakukan sebuah kidung. Apakah kidung rumeksa ing wengi ataupun kidung lainnya? Ono kidung rumeksa ing wengi teko hayu, ataupun kidung yang lainnya. Tujuannya diri kita ini mengadu kepada Sang Hyang Sejati, Tuhan Yang Maha Esa, mengharap akan keselamatan yang diberikan kepada kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Para pelaku spiritual ataupun para pertapa mewujudkan ataupun memanifestasikan sebuah doa ataupun sebuah energi spiritual dalam wujud pusaka ataupun mustika. Tujuannya agar pusaka ataupun mustika ini bisa kita gunakan sebagai sarana spiritual agar Gusti Panguasaning Jagat memberikan benteng gaib kepada kita, yang mana benteng gaib tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghindarkan dari segala hal buruk yang bisa menimpa diri kita. Untuk berbicara masalah ilmu spiritual kejawen yang ada kaitannya dengan masalah keselamatan, hal ini cukup panjang sekali. Jadi jika saudaraku masih ingin melanjutkan pemahaman mengenai masalah hal ini, saya persilakan bisa nonton video saya yang sebelumnya mengenai masalah keselamatan, ataupun bisa mengunjungi link resmi saya yang nantinya link tersebut akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.